Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dan ampunilah salah dan dosa kami. Kiranya kami senantiasa tunduk dan kebenaran firman-Mu itu yang menguasai hati dan pikiran kami. Genap jiwa kami diliputi oleh kuasa Allah, sehingga tindakan kami berpusat pada kehendak Kristus. Bukan apa yang menjadi kehendak kami, tapi kehendak mula yang jadi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika kami merendahkan diri, kami percaya kami akan ditinggikan tepat pada waktunya. Sebab promosi datangnya dari Tuhan, bukan datang dari timur dan barat, tapi dari tangan Tuhan yang meninggikan, menguatkan kehidupan kami. Sebab itu Bapa di surga, kami mau belajar, tunduk, dan berada di bawah salib-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ada damai sejahtera Tuhan pada pagi hari ini. Saudara katakan, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah damai sejahteraku. Tidak selalu hidup kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Kadang ada guncangan terjadi, baik itu di dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, rumah tangga, pertemanan, hubungan, finansial, bahkan di dalam pelayanan. Ada saja guncangan, saudara. Tahukah saudara bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis itu datang untuk mencuri. Dan kalau bisa dia curi, dia akan bunuh iman kita sampai dia membinasakan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan berkat, kelimpahan kasih, kelimpahan sukacita dan damai sejahtera. Saya juga mengalami, saudara, bagaimana ketika hidup itu tidak selalu stabil. Di sekitar kita ada saja gangguan orang yang ingin memancing emosi kita, orang yang ingin memancing kita untuk menjadi sombong, orang yang ingin memancing kita supaya kita jatuh, terjebak di dalam dosa-dosa. Saudaraku yang diberkati. Tapi kita bersyukur bahwa selalu kembali kepada Tuhan itu adalah satu keputusan yang sangat tepat. Selalu kembali pada Tuhan. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Amin. Iblis berusaha mencuri kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia memberikan cobaan, godaan, gangguan, tantangan. Jadi kita bisa mengalami yang namanya kejatuhan. Puji syukur di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Salib Kristus itulah yang menyelamatkan. Bahkan ketika saudara berusaha untuk hidup benar, ketika saudara untuk berusaha hidup kudus, semuanya baik-baik saja. Jangan sampai terjebak dengan dosa anak sulung. Saudara yang diberkati, kita tahu bahwa di dalam Lukas 15 yang sudah kita pelajari bersama ada anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu ini kelihatannya sangat jahat. Dia memiliki warisan, dihabis-habiskannya, dihambur-hamburkannya sampai tidak ada uang sama sekali. Tetapi Tuhan berkenan kepada pertobatannya. Sedangkan anak sulung, dia tidak beranjak dari rumah Bapa, setia, melayani, berkorban, memberikan segala sesuatu. Tetapi jebakan anak sulung adalah dia terjebak dengan kesombongan, dia terjebak dengan uh, memberikan satu penghakiman kepada adiknya, dia terjebak dengan rasa keangkuhan karena sudah memberi yang terbaik, dia juga terjebak dengan satu sikap yang tidak mau menerima adiknya yang bertobat. Kedua-duanya ada salahnya, kedua-duanya ada kebaikannya. Di sini kita akan belajar bagaimana menempatkan diri sebagai orang-orang yang jatuh dalam dosa tetapi bertobat, atau sebagai orang-orang yang sudah meninggalkan dosa dan tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya kita tidak terjebak dengan kejatuhan kembali. Perenungan firman Tuhan yang berikut ini, kita akan belajar dan melihat ada orang-orang yang setia merenungkan Taurat, setia memelihara hukum-hukum Tuhan, berbuat perbuatan baik, tapi yang mereka tidak ketahui bahwa Allah tidak membenarkan orang yang membenarkan diri dan meninggikan diri. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama.
Dalam Lukas 18 ayat 9 hingga ayat 14. Sekali lagi tentang orang Farisi. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perumpamaan ini ditujukan langsung kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Saudara, indikator inilah yang paling cocok untuk menerima teguran firman seperti ini. Menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kita membedakan orang menurut level yang menurut kita anggap itu baik. Inilah Tuhan memberikan teguran kepada orang Farisi ini. Ada orang Farisi yang menganggap dirinya dia bukan seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pendosa, seperti pemungut cukai ini yang mengambil hak orang lain dari bea yang dia tarik di hadapan orang lain. Dan orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan dari segala penghasilannya. Dengan kata lain, dia seorang yang beriman yang perfect. Tetapi pemungut cukai, orang berdosa itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ketahuilah saudara, pemungut cukai itu dianggap orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Perenungan pada pagi hari ini, saudara, yang kita mau belajar adalah yang pertama, hal-hal yang bisa menghalangi pertumbuhan rohani. Orang Farisi itu dianggap orang yang hebat, orang yang secara kapasitas rohani dianggap lebih daripada orang lain. Tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Karena apa? Yang pertama, dia suka memandang rendah orang lain. Yang kedua, dia merasa diri benar. Yang ketiga, ia meninggikan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jikalau kita melakukan salah satu dari hal tersebut, sama saja kita tidak mengakui bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Memandang rendah orang lain, membuat level-level tertentu di dalam kedudukan di dalam bersosialisasi, saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Merasa diri benar, menganggap bahwa perbuatan baik yang menyelamatkan. Sungguhnya perbuatan baik kita itu tidak ada yang menyelamatkan kita, tapi kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, orang yang meninggikan diri, justru mereka akan dibenarkan. Mari saudara, saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan ini dari Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, inti dari keselamatan kita itu bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita berbuat benar, bukan berdasarkan amal ibadah perbuatan. Saudara, kalau saudara tidak lahir baru, saudara tidak bisa melihat kerajaan Allah. Rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Lalu, perubahan hidup, perubahan sikap, itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati, kita tidak akan mungkin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kalau ada kesombongan dan keangkuhan di dalam kehidupan kita. Makanya orang berdosa atau pemungut juga itu berdiri jauh-jauh, menyesali dirinya dan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Saudara, pertumbuhan iman tidak diawali dengan keangkuhan dan kesombongan, tapi pertumbuhan iman itu diawali dengan satu persekutuan dengan Allah Roh Kudus.
Itu sebabnya kita katakan, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dalam rahmat-Nya. Kata kunci adalah rahmat-Nya. Ketika orang Farisi itu meninggikan diri, mereka sedang menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Tetapi ketika kita mengatakan, aku tidak layak, ampun, maka perkenanan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perenungan pada pagi hari ini, saudara. Mari kita berhenti merasa diri benar. Mari kita berhenti merasa diri hebat. Mari kita berhenti merasa diri lebih baik daripada orang lain, lebih suci daripada orang lain. Dan orang yang meninggikan diri, ia pasti akan direndahkan. Tinggal menunggu waktu. Keangkuhan, congkak, mendahului kejatuhan dan kehancuran. Mari saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa sehebat-hebatnya umat manusia, kita bersandar pada anugerah Tuhan, kita bersandar pada kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya orang percaya hidup oleh kasih, hidup oleh anugerah, melepaskan pengampunan, dan tidak bermegah atas diri sendiri. Dan selanjutnya hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita dalam doa. Bapa, kami terlalu percaya dan kami terlalu rindu Tuhan, bahwa kami tidak bermegah atas perbuatan kebaikan dan tidak memandang level-level kerohanian, level sosialisasi di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat. Tapi biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, itulah yang memberkati kehidupan kami. Kami mengangkat tangan Tuhan, tanda kami berserah. Tidak ada alasan untuk bermegah, tidak ada alasan untuk meninggikan diri, tidak ada alasan untuk menjatuhkan orang lain, tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak, itu sebabnya kami mau sungguh-sungguh percaya biar kuasa surgawi membuat kami memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun Engkau Tuhan serupa dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya saat sampai mati, sehingga Engkau dikaruniakan nama di atas segala nama. Betapa lebihnya darah Kristus. Kami tidak mau menginjak-injak darah Kristus dengan meninggikan diri, sebab Kristus saja tidak meninggikan diri. Bagaimana mungkin kami meninggikan diri? Kami hidup oleh anugerah, dan orang yang merendahkan diri, anugerah itu berlaku di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Hamba berdoa untuk anak rohani hamba Tuhan yang bernama Ellen, yang dia siap memberi dirinya untuk memberikan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Berikan dia kekuatan iman dan pertumbuhan iman senantiasa terjadi dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencuri damai sejahtera, bahkan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan di dalam dirinya. Dia terus bertumbuh di dalam pengenalan. Suci kuduskan kami Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, menyertai, memimpin, membimbing kehidupan langkah dan masa depan kami, sehingga kami menjadi lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Kami terima berkat ini, mengucapkan syukur. Kami lebih daripada pemenang, merendahkan diri di kaki Tuhan. Kami percaya Kau akan meninggikan pada waktunya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.